Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan yang tidak terhingga dan selalu diberikan keselamatan serta kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Dalam kesempatan kali ini, admin mau menceritakan sebuah kisah dari perjalanan seorang manusia yang sangat mengerikan dan baru-baru ini sempat muncul kembali dan menggemparkan di beberapa media sosial. Peristiwa itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik yang berprofesi sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan otomotif terbesar di kota Denpasar, Bali. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan beberapa sobekan luka yang berada di wajahnya dan terdapat juga bekas jeratan yang cukup dalam di bagian lehernya. Menurut hasil visum yang dilakukan oleh para medis terkait, si wanita juga terluka di area alat vitalnya. Dia mengalami luka sobekan hingga sampai ke belakang dari bokongnya. Hingga diduga bahwa si wanita telah disetubuhi terlebih dahulu sebelum dia akhirnya dihabisi dengan cara yang sangat mengerikan. Dalam keterangan yang lain, pelaku atas kejahatan terhadap si wanita ternyata adalah seorang pria yang sebelumnya telah disewa oleh si wanita sebagai alat dalam memuaskan nafsu birahinya. Di hadapan petugas kepolisian, pria itu mengaku bahwa mereka berdua terlibat pertengkaran yang cukup hebat sebab si wanita berkata bahwa dirinya tidak merasa terpuaskan dengan pelayanan darinya. Si wanita mengatakan bahwa dirinya sudah membayar lebih kepada si pria, namun kemampuannya hanya segini dan sangat payah di atas ranjang kasur. Untuk kelanjutan jalan cerita dan kronologisnya, admin akan merangkum semuanya secara detail dan terstruktur. Mulai dari pertemuan si wanita dengan pria yang disewanya, hingga kejadian atas aksi yang dilakukan oleh si pria tersebut. Semoga peristiwa tersebut menjadi pembelajaran kepada para wanita yang haus akan kasih sayang agar tidak mudah untuk percaya kepada seorang pria yang dianggap perkasa. Dan peristiwa ini juga menjadi sebuah contoh bahwa nafsu dilakukan secara buruk hanya akan membawamu pada keburukan yang lain. Menurut keterangan yang saya dapatkan di halaman sebuah portal berita nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Niputu Yuniawati yang berusia sekitar 38 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali. Korban yang merupakan seorang wanita karir dan memiliki jabatan di perusahaan otomotif tersebut adalah seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 18 tahun. Yuniawati di mata keluarga adalah seorang ibu yang hidup secara mandiri, terlebih setelah memutuskan untuk menjadi orang tua tunggal, dia sangat bekerja keras dalam menghidupi anaknya sendirian. Anak korban kemudian menceritakan bahwa ibunya bukan seorang yang pemarah, dia juga dididik sebagai seorang anak yang disiplin dan mengikuti norma serta kebudayaan adat istiadat setempat. Hingga saat dirinya mendengar pengakuan resmi dari pelaku, dia benar-benar tidak percaya dan menyangkal semua keterangan tersebut. Dia menilai bahwa pelaku hanya berbohong dan beralasan ibunya tidak mungkin melakukan perbuatan menjijikan dan kotor itu. Terlebih beberapa barang dari kepemilikan ibunya telah dirampas, pelaku hanya beralibi dalam menutupi aksi perampokan yang dia lakukan. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang petugas kebersihan. Dia sedang melakukan pekerjaannya membersihkan kamar hotel tempatnya bekerja. Saat itu tidak ada rasa curiga di dalam benaknya saat masuk ke kamar nomor 9, dia beraktivitas seperti biasa dan itu memang bagian dari pekerjaannya. Namun setelah beberapa detik saat sudah di dalam kamar, petugas kebersihan tersebut langsung terkejut dengan penampakan seorang wanita yang sedang terbujur kaku. Ada bercak merah yang keluar dari hidungnya, mukanya juga sudah membengkak sementara lehernya ada bekas jeratan yang menembus kulit bagian dalam. Petugas kebersihan itu seketika langsung panik, dia kemudian berlari keluar kamar dan memberitahukannya ke security di sana. Hingga beberapa menit berikutnya, para karyawan hotel bersama dengan petugas keamanan itu menuju ke lokasi kamar tersebut. Setelah sampai di sana, satu orang karyawan hotel kemudian memeriksa keadaan dari si wanita. Dia ingin lebih memastikan bahwa korban memang benar-benar sudah tidak bernapas. Dari tubuh si wanita tersebut tidak ada bekas luka sayatan senjata tajam, namun memar merah sedikitnya terdapat di beberapa kulit wajah dan tangannya. Hidung si wanita juga terus-menerus mengeluarkan bercak merah, mereka menduga bahwa ada luka dalam yang dialami oleh korban tersebut. Petugas keamanan kemudian melaporkan atas kejadian itu ke pihak yang berwajib, hingga beberapa menit berikutnya pihak kepolisian bersama dengan para petugas medis akhirnya datang. Pihak kepolisian selanjutnya mengamankan kamar di lokasi kejadian dan para petugas medis membawa tubuh dari korban untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam.
Dari hasil olah tempat perkara, pihak kepolisian mendapat keterangan bahwa korban bersama dengan seorang pria datang ke hotel tersebut. Mereka menyewa kamar itu berdua di beberapa jam yang lalu. Pihak kepolisian juga memeriksa kamera tersembunyi dari hotel itu, dan mereka mendapatkan satu orang pria yang diduga menjadi dalang atas kejadian yang menimpa si wanita. Sementara hasil medis yang didapatkan dari tubuh korban, didapati sebuah luka sobekan yang cukup parah di alat vitalnya. Luka itu bukan disebabkan oleh terjadinya persetubuhan, melainkan diduga sebuah benda keras yang sengaja dimasukkan untuk membuatnya terluka. Namun fakta itu belum bisa diambil kesimpulan karena belum menjadi sebuah validasi sebagai bukti di mata hukum. Setelah proses panjang dalam melakukan penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya bisa menangkap terduga pelaku di tempat persembunyiannya. Terduga lelamu sempat melarikan diri ke kota Minahasa, dan saat proses penangkapan pria itu sama sekali tidak melakukan sedikitpun perlawanan. Dia juga langsung mengakui atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan terhadap korban. Pria yang bernama lengkap Bagus Putu Wijaya dan berumur sekitar 35 tahun itu kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk mendapat keterangan secara lengkap atas motif yang sebenarnya terjadi. Di hadapan petugas kepolisian, Bagus Putu Wijaya kemudian mulai bercerita tentang perkenalan dia dan Yuniawati. Saat itu mereka berkenalan di salah satu media sosial. Bagus menjelaskan bahwa dirinya sedang berniat untuk mencari sebuah kendaraan roda 4. Yuniawati yang memang berprofesi sebagai marketing tersebut selanjutnya menawarkan beberapa produk jualannya terhadap Bagus. Mereka kemudian sering saling menghubungi dan percakapan itu berubah menjadi perbincangan yang hangat di antara keduanya. Meskipun Bagus tidak mengakui bahwa dia hanya sekedar modus terkait perkenalannya dengan Yuniawati soal pembelian sebuah mobil. Tetapi beberapa orang meyakini bahwa itu hanya trik Bagus untuk bisa dekat dengan wanita yang berprofesi sebagai marketing tersebut. Singkat cerita, perkenalan di antara keduanya semakin intens dan sangat hangat. Yuniawati dan Bagus juga sudah sempat bertemu. Mereka awalnya membicarakan persoalan mobil yang hendak dibeli oleh Bagus. Namun semakin dekat hubungan itu, Bagus kemudian mulai mengeluarkan senjata rahasianya dalam merayu Yuniawati. Bagus selanjutnya menjelaskan bahwa dia adalah seorang pemuas nafsu birahi para wanita kesepian. Dan hal itulah yang membuat Yuniawati tergoda hingga menyewa Bagus untuk menemaninya di atas ranjang kasur. Persetubuhan pertama kali itu berjalan sangat baik. Bagus memberikan pelayanan secara penuh terhadap janda muda tersebut. Meskipun di akhir hubungan badan itu Yuniawati merasa bahwa Bagus kurang perkasa. Dan dia mengatakan bahwa Bagus Putu Wijaya terlalu lemah dan selalu kalah dalam permainan. Dengannya, seharusnya Bagus harus lebih agresif dan lebih gagah saat berada di atas dari seorang wanita. Ucapan yang keluar dari mulut Yuniawati seketika langsung membuat Bagus merasa terhina. Dia sangat tersinggung dan menyimpan dendam yang luar biasa dalam terhadapnya. Namun amarah itu masih dia simpan baik-baik karena uang yang diberikan lumayan banyak dan cukup untuk menenangkan hatinya. Hingga perkataan dari Yuniawati adalah sebuah nasihat atau teguran, dan Bagus harus lebih memperkuat dirinya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Di beberapa hari selanjutnya, Yuniawati kembali mengajak Bagus untuk melakukan aktivitas seksual di atas ranjang kasur. Yuniawati meminta bertemu di sebuah tempat makan dan Bagus menyetujui hal itu hingga mereka akhirnya bertemu. Menurut pengakuan Bagus di kantor kepolisian, setelah mereka sudah berada di sebuah rumah makan, Yuniawati kemudian mengajak Bagus untuk memesan hotel yang tidak jauh dari sana. Setelah keduanya sepakat soal harga yang akan dikeluarkan, keduanya kemudian berangkat ke Hotel Melati menggunakan mobil milik dari Yuniawati. Di dalam perjalanan itu, Bagus mulai mengingat tentang perkataan dari Yuniawati soal dirinya yang lemah di atas ranjang kasur. Bagus bertekad bahwa kali ini dia harus membuat Yuniawati menangis sambil terkencing-kencing dibuatnya. Hingga setelah berada di dalam kamar hotel tersebut, Bagus langsung memulai pekerjaannya dengan membelai lembut tubuh dari Yuniawati. Bagus selanjutnya menyentuh bagian sensitif di tubuh Yuniawati dan beberapa menit kemudian langsung memakan janda muda itu dengan begitu sangat lahap. Desaan serta suara kenikmatan yang keluar dari mulut Yuniawati membuat Bagus merasa bahwa dirinya kali ini sudah sangat memuaskannya. Mereka melakukan persetubuhan itu kurang lebih selama 2 jam dan Yuniawati dibuat tidak berdaya di atas ranjang kasur. Setelah keduanya bermandikan keringat bersama, mereka kemudian menyudahi semuanya dan mereka mandi berdua di kamar hotel itu. Saat itu Bagus kembali mendengar perkataan yang menyakitkan dari Yuniawati. Dia kembali mempermasalahkan persoalan keperkasaannya di atas ranjang kasur.
Bagus kali ini benar-benar tidak merasa terima sebab dia mendengar bahwa Yuniawati berdesah sangat kencang dan itu bukti bahwa dia merasa sangat puas. Kali ini Bagus sudah terpancing emosi yang cukup tinggi. Setelah keluar dari kamar mandi itu, dia merencanakan suatu rencana yang jahat. Tanpa berpikir lebih panjang dari logika yang ada, Bagus kemudian dikendalikan oleh emosinya dan dia langsung memukul Yuniawati dengan begitu keras. Pukulan itu bersarang di wajah sebelah kanan dan Bagus melakukannya tidak hanya satu kali. Meskipun Yuniawati berusaha untuk melakukan perlawanan, namun amarah Bagus sudah sangat amat besar dan itu sangat menakutkan. Menurut keterangan di salah satu halaman di Pos Berita Nasional, saat itu Bagus kemudian membekap mulut dari Yuniawati menggunakan bantal, hingga dia membuka celana dalamnya dan memasukkan sebuah benda yang begitu sangat tajam ke dalam sana. Yuniawati seketika merasakan rasa sakit yang amat menyakitkan, lubangnya bergetar sangat hebat dan itu sensasinya membuat dia seperti merasakan sebuah luka bakar. Bagus sudah berada di luar kendali setelah melakukan kekerasan secara seksual tersebut, dia selanjutnya mencekik leher dari Yuniawati dengan seluruh tenaga yang dia miliki. Setelah beberapa menit berikutnya, siksaan demi penyiksaan yang dialami oleh Yuniawati membuatnya harus menghembuskan napas yang terakhir. Hingga Bagus kemudian langsung melarikan diri, dia membawa mobil kepemilikan Yuniawati dan merampas beberapa barang miliknya. Dalam pelariannya itu Bagus menjual mobil dari Yuniawati senilai 10 juta rupiah dan dia melarikan diri ke sebuah pulau yang berjarak lumayan jauh dari Pulau Bali. Namun kemanapun seorang penjahat berlari dan melarikan diri, itu ternyata tidak mampu membuatnya menyelamatkan diri. Sebab kebenaran selalu punya cara untuk terungkap dan Bagus Putuwijaya akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian. Menurut sumber artikel di Pos Berita, Bagus Putuwijaya kemudian harus menjalani serangkaian persidangan di pengadilan. Dalam putusan tersebut, Bagus divonis kurungan penjara selama 15 tahun karena telah menghilangkan nyawa seorang manusia. Semoga kisah ini memberi pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kita masing-masing, sebuah kisah mengerikan yang terjadi karena mulut seseorang yang tidak terkendali. Karena setiap ucapan selalu memiliki potensi untuk membuat orang tersinggung, dan lebih parahnya lagi membuat orang merasa sangat sakit hati dan dendam. Hingga dari ucapan tersebut, seseorang bisa mengeluarkan kelakuan seperti binatang saat sudah sakit hati oleh ucapan itu sendiri. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel Berita Nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.